Jadi khalifah pertama itu ada Ali bin Abi Thalib. Tapi ya, menurut mereka ya, Ali bin Abi Thalib tidak jadi itu gara-gara Abu Bakar dan Umar. Persekongkolan Abu Bakar dan Umar itu kan keji, jahat sekali. Nah, yang kita harus paham juga. Ada peristiwa politik yang mendasari itu, lalu kemudian nanti ya, mereka punya pandangan, punya akidah. Imam-imam yang berasal dari Ahlul Bait itu maksum semua. Ada yang sampai seperti itu. Ya. Maksum itu maksudnya tidak punya dosa. Kalaupun ada dosa, sudah diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang, atau itu tidak dianggap sebagai dosa. Ini yang kemudian membuat ya sebagian ulama agak keras terhadap kelompok Syiah ini. Meskipun tidak semua orang Syiah itu punya pandangan seperti itu. Syiah itu sektenya banyak sekali. Ya, ada yang sampai menuhankan Sayyidina Ali, memposisikan Sayyidina Ali seperti Yesus, itu ada. Ya, saya pernah melihat ya, orang yang menyembah fotonya Sayyidina Ali itu ada. Bukan menghormati, tapi menyembah. Sholatnya itu ada fotonya Sayyidina Ali. Ada yang menganggap Ali itu adalah Nabi. Ya, malaikat Jibril salah. Ya, memberikan wahyu harusnya ke Ali, tapi ya pas buka kamarnya Ali nggak ada, jadi dikasihnya ke Rasulullah SAW. Ini kan juga keterlaluan ya, kayak malaikat Jibril kurir CNT kali ya, salah itu gitu ya. Nah ini yang juga nggak benar juga. Tetapi ada yang mufaddilah saja, yang menghebatkan Sayyidina Ali dibanding sahabat-sahabat yang lain, termasuk Khalifah Abu Bakar, Utsman dan Umar dan Utsman. Ya, kalau di level ini sih ada yang hanya di level ini saja sebetulnya tidak sesat, ya, tidak sampai sesat. Tapi kalau yang di level kedua salah Nabi tadi, terus kemudian sampai menuhankan, itu yang sesat, itu yang keluar dari Islam. Tapi tidak semua orang Syiah itu keluar dari Islam. Ini kita juga perlu paham, karena ada orang yang mengatakan bahwa Syiah itu bukan Islam. Yuk, Syiah yang bagaimana? Yang penting itu akidahnya apa? Kalau namanya doang mau bisa beda-beda. Nah, ini yang kita perlu. Ada Jabariyah. Jabariyah itu begini, Ibu, Bapak. Jabariyah itu secara akidah dia punya pandangan bahwa kita ini dalam hidup nggak punya kuasa apa-apa. Kita ini hanya wayang yang memperjalankan kita, yang mengarahkan kita. Kita tidak ada punya pilihan kita sendiri. Allah semua yang menggerakkan kita. Itu Jabariyah. Ibu nyampe di masjid ini Allah yang. Jadi nggak ada bagaimana tadi milih hijab warna kuning, itu Allah semua yang ngatur, nggak ada usaha kita. Padahal kan kita ambil juga tadi kan dari lemari kan, ya warna diantara jilbab yang banyak itu, yang mungkin berlemari-lemari itu yang kita ambil yang satu warna, ya itu kan ada upaya kita juga. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di tengah-tengah. Lawannya itu Qadariyah. Qadariyah itu dia punya pandangan bahwa Allah nggak punya campur tangan pada hidup kita. Yang menentukan hidup kita adalah kita. Kita itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan hidup kita, dan kitalah yang harus menjalankan kehidupan kita. Yang pernah saya sampaikan kan ya, bahwa ada ulama ketika perbedaan pendapat ini kuat sekali, keras sekali terjadi di kalangan ulama pada suatu masa ya. Mudah-mudahan sudah pernah saya sampaikan di sini dan mudah-mudahan juga diingat. Ada ya yang mengatakan bahwa semua rezeki itu hasil kerja keras kita. Gak ada rezeki itu dari Allah. Betul. Tapi ada ulama yang lain mengatakan bahwa enggak, bukan hasil kerja. Itu semua dari Allah. Kita dibagi aja. Ya. Oh, keras juga. Nah, yang merasa bahwa rezeki itu ya harus bekerja membuktikan kan. Yang paling kelihatan mata kan yang Qadariyah kan, yang kita punya kemampuan. Dia kerja, ya kerja, katakan dapat hasil. Dia habis bekerja, ya 1 jam katakan dapat uang, katakan begitu, dapat uang nih, ya 500.000 atau ya atau berapa gitu. Dibawalah ke ulama yang tadi menyatakan bahwa rezeki yang kita dapatkan itu nggak ada andil kita, itu semua bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibawa, ditunjukkan nih bukti bahwa rezeki itu harus diusahakan.
Saya ulangi sekali lagi, rezeki itu harus diusahakan. Ini buktinya. Ya, supaya kamu bisa merasakan hasil rezeki yang hasil usaha saya ini, saya bagi. Kasihlah 200.000 kira-kira begitu. Nah, kata ulama yang tadi mengatakan bahwa rezeki itu dihasilkan bukan dari kerja tapi dari rezeki atau dari pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, dia ngomong, lah ini juga sama. Bukti bahwa rezeki itu nggak harus kerja. Saya nggak ngapa-ngapain dapat. Ya, dapat 200.000 katakan begitu. Nah, makanya disitulah Ahlussunnah wal Jamaah di tengah. Rezeki itu harus diusahakan, tapi juga harus kita yakini itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini enaknya Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Oh iya, yang di tengah-tengah itu enak. Kecuali donat. Enggak enak kalau di tengah donat. Bolong lah. Yang terakhir ini yang besar-besar, yang kecil-kecil nanti macam-macam buahnya. Tapi pasti habis waktunya. Ya. Tapi ini yang besar-besar yang kita perlu. Murji'ah. Ya, sering diobrol saya lihat juga itu di medsos. Orang ngomong ini murji'ah. Apa sih murji'ah itu? Murji'ah itu pengertiannya bahwa ini juga meskipun bukan terkait dengan politik, tetapi nanti ya ada hubungannya. Ya, ketika orang-orang yang pro Ali atau yang kontra Ali itu nanti bagaimana keputusannya? Apakah dia termasuk pelaku dosa besar? Pelaku dosa besar itu apakah orang kafir atau masih mukmin? Itu menarik. Ada yang menyebut kafir, Mu'tazilah itu menyebut kafir. Pelaku dosa besar kafir. Mu'tazilah itu meskipun rasional, tapi gampang ngafirin orang juga. Ya, jadi tidak semua yang radikal itu harus yang haruskan yang ke nakalnya, tapi yang akal kalau ekstrim itu pasti juga akan radikal. Buktinya Mu'tazilah itu juga mazhab akidah yang menghukum para ulama, membunuh para ulama satu-satu karena ditanyai, ya, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Kalau tidak setuju dengan mazhab itu, kalau tidak setuju dengan pandangan itu, bunuh, hukum bunuh semua terjadi. Itu aliran rasional. Ya, pokoknya yang ekstrim itu nggak bagus. Dalam sejarah perjalanan yang ekstrim itu nggak. Nah, ada yang berpandangan orang pelaku dosa besar itu nggak kafir, dia masih mukmin. Ya, tapi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya pendapatnya Imam Abu Hanifah, meskipun beliau imam fikih, tapi beliau punya pandangan soal ini. Beliau dijuluki Murji'us Sunnah, tapi Murji'atus Sunnah. Ya, beliau punya pandangan Murji'ah, tapi dalam pertimbangan sunnah, bukan negatif. Tapi dalam posisi Ahlussunnah wal Jamaah soal pelaku dosa besar, dia tetap beriman, tapi dia adalah pelaku maksiat. Ya. Yang ada dosanya, tetapi dia tidak keluar dari Islam. Kalau yang Murji'ah itu nanti kita serahkan pada Allah saja. Murji'ah itu kita tunda. Orang-orang yang menunda memberikan hukum pasti kepada orang yang bersalah. Dalam hal ini orang yang berlaku mengerjakan dosa besar. Ini yang kita perlu paham. Saya persingkat, nanti kalau ada diskusi kita bisa diskusikan. Ada fikih. Bulan lalu kita sudah cukup banyak membahas. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan kita belum bahas. Imam Syafi'i kita paham, Imam Ahmad bin Hanbal kita paham, yang kemarin ya, Imam Maliki kita paham, Imam Abu Hanifah kita paham. Kita perlu highlight sedikit Imam Abu Hanifah ini yang cenderungan akalnya juga, yang rasionalitasnya tinggi, lebih tinggi daripada mazhab-mazhab yang lain. Imam Malik ya itu cenderung ke akal ada, tetapi lebih dominan ke nakalnya. Imam Ahmad bin Hanbal cenderung ke nakalnya tinggi sekali, ya, tinggi sekali daripada ke akalnya. Ya. Lalu kemudian mazhab Syafi'i, ya, sekali lagi, ya, kenapa ulama-ulama kita memilih mazhab Syafi'i itu karena Imam Syafi'i itu berimbang posisinya antara akal sama nakal itu di posisi itu. Kenapa ulama-ulama kita, guru-guru kita dulu memilih mazhab Imam Abul Hasan al-Asy'ari atau Asy'ariyah? Karena Asy'ariyah itu di tengah-tengah. Itu yang kita perlu paham juga. Pilihan guru-guru kita itu bukan pilihan ngikut, bukan pilihan sadar yang hasil pengkajian, istiqra, ya, penelusuran, penelitian yang mendalam menyimpulkan.
Nah, nanti ini kan guru murid semua nih. Kemarin kita sudah bahas dan bahkan nanti ya bagaimana sampai Imam Malik kan Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i muridnya Imam Malik muridnya Imam Abu Hanifah. Ada yang versinya seperti itu, ada yang menyebut versinya setelah Imam Malik itu gurunya adalah Nafi gurunya adalah A'raj gurunya Abu Hanifah, Abu Hurairah gurunya Rasulullah SAW. Tapi jalur Imam Abu Hanifah itu ada beberapa versi juga. Abu Hanifah itu ada yang menyebut muridnya Anas bin Malik. Anas bin Malik muridnya Rasulullah SAW. Anas bin Malik kan pelayannya Rasulullah SAW. Yang bulan lalu saya sampaikan, Anas bin Malik Imam Abu Hanifah muridnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali muridnya Rasulullah SAW. Ada yang menyebut lagi Imam Abu Hanifah itu murid bapaknya itu murid mbahnya itu muridnya Sayyidina Ali. Ya, jadi ya bapaknya, mbahnya ulama-ulama semua melahirkan ulama, ya wajar lah. Ya, kalau bukan ulama tapi menjadi ulama itu istimewa. Banyak kok di kita yang bapaknya bukan ulama jadi ulama. Ya, tidak semua anak ulama jadi ulama. Ya, tapi tidak semua ulama itu anak ulama. Nah, penting tuh. Saya ulang sekali lagi. Ya, tidak semua ulama anak ulama. Tidak semua anak ulama, tidak semua ulama punya anak ulama. Beda kan itu? Ya, tidak semua ulama punya anak ulama. Artinya ada yang ulama anaknya tidak jadi ulama. Kita perlu paham. Satu. Yang kedua, ada ya ulama yang bukan anak ulama. Jadi jangan pernah berkecil hati. Anak-anak kita meskipun kita bukan ulama bisa menjadi ulama. Anak-anak kita meskipun kesolehan kita biasa-biasa saja, tapi anak kita menjadi orang yang saleh sekali, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasa. Kenapa? Karena keulamaan, kealiman, ya, kesolehan itu tidak diwariskan. Kenabian aja tidak diwariskan. Ya, tidak diwariskan. Ada yang nabi, bapaknya nabi, mbahnya nabi itu ada kan? Ya, Nabi Yusuf punya ayah Nabi Yakub sama-sama nabi. Nanti ujung-ujung ada Ishak, ada Ismail, ada Nabi Ibrahim, nabi-nabi semua ini. Al-Karim, Ibnul Karim disebutnya. Ya, ada ulama. Nah, ini Abu Hanifah begitu. Bapaknya ulama, mbahnya ulama, murid dari Sayyidina Ali. Nah, ini yang penting kita perlu paham. Nah, ini Az-Zahiri, Daud Az-Zahiri, ya, imamnya, Imam Daud Az-Zahiri. Imam Daud Az-Zahiri ada Asbihani, orang Asbihan, orang Iran. Ini asalnya pengikut mazhab Syafi'i. Tapi kemudian dia mempunyai ya perjalanan spiritual, keilmuan yang kemudian ada irisan yang berbeda dengan Imam Syafi'i dan keluar dari Imam Syafi'i. Sama Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i, tapi ada perbedaan. Dia membangun metodologi baru. Imam Syafi'i muridnya Imam Ahmad, tapi tidak semua yang disampaikan Imam Malik. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, saya koreksi tadi. Ya, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Tapi tidak semua pendapat Imam Malik itu disetujui oleh Imam Syafi'i. Lalu kemudian beliau menemukan metode yang berbeda keluar. Ya. Nah, Daud Az-Zahiri betul-betul pengikut ya Imam Syafi'i. Ya. Tapi kemudian keluar. Nah, ini beberapa kenapa beliau disebut sebagai Daud Az-Zahiri, kan gelarnya itu Az-Zahiri karena beliau yang menyampaikan ya pemahaman soal zahir ayat. Ya. Beliau yang agak ekstrem kalau di kampus itu sering ini yang sering disukai oleh mahasiswa ya, kalau membahas pembahasan soal mazhab itu mazhabnya Daud Az-Zahiri. Salah satunya adalah ketika mau khitbah, mau melamar di mazhab Daud Az-Zahiri. Kalau mazhab yang lain hanya membolehkan melihat telapak tangan dan wajah, di situ. Kalau Daud Az-Zahiri boleh semua. Ya senang mahasiswa. Pasti yang gini-gini nih, ya meskipun itu mazhab ya. Supaya apa? Supaya ketahuan aibnya. Di mana di bagian ada panunya itu ketahuan. Jadi tidak disesali di kemudian hari, tidak jadi konflik di kemudian hari. Kalau yang sekarang yang di medsos kan gara-gara sertifikat rumah tuh, ya yang lagi rame ya. Ini bukan. Ya.
aibnya itu, tapi kan aib fisik itu sudah diketahui. Kalau ada penyakit, ada apa. Nah, masalahnya nanti ada hal yang menjadi perdebatan di fikih itu soal melihat kaum wanita. Kaum wanita itu apakah menjadi hak milik atau seperti apa itu ada perdebatan juga. Maka muncul mazhab ini. Ada lagi mazhab Ibnu Taimiyah. Nah, yang hari ini banyak dianut oleh kawan-kawan salafi ini, ya, meskipun nanti ada yang ekstrim juga sampai menyebut al-mazhabiyah, tidak bermazhab. Sebetulnya yang diikuti mazhabnya Ibnu Taimiyah sebetulnya. Ya, maksudnya tidak bermazhab itu tidak mengikuti Syafi'i, tidak mengikuti Ahmad bin Hanbal, tidak mengikuti Imam Malik, tidak mengikuti Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Ibnu Taimiyah sendiri itu pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Akan nanti teman-teman salafi itu bagian besar itu Hambali, sebagian besar. Tapi sebagian yang lain ada, pasti begitu tuh di dalam satu mazhab pasti ada mazhab-mazhab, sub-sub mazhab yang berbeda. Ada yang tidak mau bermazhab. Nah, Ibnu Taimiyah dalam beberapa penjelasan itu seolah-olah memang keluar dari mazhab-mazhab ini. Nah, ini yang menarik yang menjadi diskusi dari itu. Zaidiyah sama Ja'fariyah ini sama-sama mazhabnya orang Syiah. Mazhab fikihnya. Ada fikih 5 mazhab, ada buku judulnya itu fikih 5 mazhab, bukan 4 mazhab. Yang terakhir itu fikih Ja'fari. Itu Ja'far As-Shadiq. Ya, nanti tahun lahirnya kapan nanti kita akan bicarakan atau kita akan lihat bersama. Ya. Ini yang dipakai. Ini keturunan Sayyidina Ali semua nih. Ya. Zaidiyah itu putra dari Zainal Abidin. Ya, Ja'far As-Shadiq itu cucunya, ya, dan seterusnya. Ini selalu seperti itu dalam penjelasan itu. Tapi ini yang banyak dipakai oleh kelompok Syiah. Yang paling banyak diikuti kelompok Syiah yang Ja'fariyah. Kalau yang Zaidiyah ini, ya, kelompok Syiah tapi berbeda dengan yang biasa dipakai oleh orang-orang Syiah pada umumnya. Ini secara fikih dan perlu paham di lingkungan kita. Mana-mana yang mengikuti mazhab fikih A, B, C, D dan seterusnya ini, ya. Ini yang besar. Yang kecil-kecil banyak, yang kemudian hilang, tidak kelihatan lagi. Ini Zahiriyah sudah mulai hilang. Hampir tidak bisa ditemukan lagi, hanya dalam literatur saja dibicarakan. Pengamalnya sudah hilang. Ya. Nanti mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri ada, hilang tapi. Mazhabnya Sufyan bin Uyainah ada tapi hilang. Kenapa? Pengikutnya berkurang. Yang bertahan ini karena punya muridnya menyebarkan lagi kepada muridnya, apalagi di kita pesantren pakainya. Kan pesantren itu tempat-tempat mengkaderan yang membawa nanti, ya, Islam ini ke berbagai penjuru. Ya. Nah, udah jam 9 saja. Kenakan. Ini memang materi beberapa semester, jadi ya harus ngos-ngosan. Mohon bersabar Bapak Ibu. Dikit lagi. Akhlak itu ternyata tidak tunggal. Ada yang orang ngomong tasawuf itu akhlak loh. Kalau ada orang yang kritik tasawuf itu, sebetulnya dia alirannya tasbihun nafas. Yang isinya akhlak juga. Dalilnya sama juga, yang dipelajari sama juga. Jadi ada perdebatan itu hanya di perdebatan istilah. Tapi ada yang perdebatannya sampai ke amaliyah. Kalau ini nggak ada perbedaan, mungkin ada perbedaan nanti di sisi-sisi tertentu yang menggabungkan filsafat dalam tasawuf. Tapi tidak semua tasawuf itu irisan dengan filsafat. Karena nanti ada tasawuf akhlaki, yang ada tasawuf falsafah, tasawuf yang amali, sabar itu kan tasawuf akhlak. Itu tazkiyatun nafs, sabar, ya, ikhlas itu tazkiyatun nafs. Itu juga akhlak, itu juga tasawuf dalam ajaran. Tapi yang falsafi kayak yang Sesiti Jenar itu tasawuf juga, tapi yang falsafi, ya, wahdatul wujud, manunggaling kaula dengan Gusti, ya, di jubahku ini, ya, Allah, ya, di jubahku ini adalah Allah. Ya, kalau kita yang ngomong begitu ya dikebukin orang. Tapi zaman itu sekalipun al-halal dihukum bunuh, ya, kenapa? Itu mengganggu akidah manusia. Tapi Al-Halal sendiri berulama hati-hati. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi sempat mengatakan
Saya ini yang saya hukumi adalah zahirmu yang keluar dari mulut, tapi yang ada di dalam batinmu Allah yang maha tahu. Karena saking hati-hatinya, maka kita harus hati-hati menghukumi orang. Belum tentu kita tahu hakikatnya. Nah, cuma di sini yang kita perlu paham, tasawuf itu tidak semuanya sesat. Ya, tidak tazkiyatun nafs itu yang pasti benar, tidak. Ini sama, cuma ada irisan di beberapa titik. Nah, ini yang kita perlu paham supaya, dan kalau di medsos itu apa aja orang jualan ya, ada yang jualan kecap campur saus, ya, kecap campur mentega, macam-macam. Nah, cuma masalahnya ini yang jualan kecap nyalahin yang jualan kecap campur saus, itu yang jadi masalah. Ya, padahal tiga-tiganya sama-sama jualan. Terus yang konsumen ini nggak memahami persoalan. Terus habis itu berantemnya di mana? Di grup WhatsApp. Itu persoalannya. Padahal hakikatan ada yang sesat, ada yang tidak, ada yang baik, ada yang tidak baik. Sebelum kita tahu betul ketidakbaikannya berdasarkan penjelasan para ulama, maka kita tidak boleh menghukumi. Para ulama mengatakan kalau itu tidak ijma ulama, tidak menjadi konsensus ulama bahwa satu pikiran tertentu, satu amalia tertentu itu sesat, maka itu belum mutlak kesesatan. Di situ ada khilaf. Ya. Maka sama dengan riba. Riba itu jelas haram, jelas haram. Tapi apakah bunga bank itu riba? Ulama beda pendapat. Ya. Jangan nyindir-nyindir kawannya, masih pakai bank konvensional, masih pakai bank riba itu. Ya. Naik pesawat. Emang pesawat gak ada ribanya? Kan pesawat itu pakai riba semua itu. Ya, sewa semua kan. Ya, kalau beli pun pakai kredit, nggak ada orang beli pesawat cash itu nggak ada. Ya. Nah, ini yang kita perlu paham. Nyindirin orang nggak mau pakai riba, masih pakai ATM. Enggak kok, saya cuma ngambil duitnya doang, enggak, tetap aja siklus ribawi juga kalau meyakini bahwa bank itu adalah instrumen riba. Nah, itu ada halnya. Saya punya pandangan dari guru-guru saya bahwa ya, yang hati-hati bunga bank itu riba, yang hati-hati. Tapi kalau dalam situasi seperti kita di Indonesia ini, itu yang disebut umumul balwa. Umumul balwa, kita tidak bisa menghindar. Ya, kalau nggak mau pakai riba sama sekali, tinggal di gunung. Kartu di dompet ini buangin semua. Ya. Kita nggak mau pinjol pakai peleter kan sama aja. Pakai bahasa doang kan. Nah, itu sekarang jebakan bahasa. Nah, saya sendiri masih terus terang saja masih pakai bank, instrumen perbankan, bahkan yang konvensional sekalipun. Ya. Kenapa? Karena ada perbedaan pendapat di kalangan ulama soal itu. Ya, kita harus paham lah. Ya. Jangan kemudian nyindir update status, tahu tetangganya masih pakai riba, masih kredit pakai KPR, nah, rumah saya ya anti KPR kan, itu kan menyinggung perasaan nggak baik seperti itu. Ya. Nah, bagus kita mengusahakan untuk tidak riba, tapi tidak perlu sampai menyinggung perasaan orang yang memilih itu, karena juga itu ada pendapat yang diikuti. Nah, saya percepat Bapak Ibu, ini Imam Aqidah, ada Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Musa Abu Mansur Al-Maturidi, Ibnu Taimiyah. Mohon dilihat juga kelahirannya. Ini penting juga di kawasan-kawasan mana beliau-beliau ini tumbuh, lahir, besar, menyebarkan pahamnya. Abu Hasan Al-Asy'ari itu di Basrah. Nanti Basrah itu menjadi pusat ya peradaban Islam. Basrah, Baghdad, Kufah. Ya, nanti belakangan ketika pemerintahnya, dinastinya beralih ke Abbasiyah, ke Damaskus, larinya. Belakangan lari ke Mesir dan seterusnya. Ya, Abu Mansur Al-Maturidi dari Samarkand, orang Uzbekistan. Imam Bukhari itu Uzbekistan juga. Ini ternyata orang-orang kawasan itu luar biasa. Ya. Uzbekistan pernah jadi wilayah Uni Soviet kan, tapi ini ulama-ulama hebat muncul dari situ. Nah, kita perlu tuh ya melihat etos mereka, bagaimana mereka
mempelajari Islam. Ibnu Taimiyah ini di Harran, Turki. Ibnu Taimiyah itu orang Turki. Ya, orang sering lupa menganggap Ibnu Taimiyah orang Arab, bukan, orang Turki. Turki itu bukan Arab. Turki itu bukan Arab. Iran itu juga bukan Arab, bukan negara Arab. Nah, Turki malah kan Eropa maksudnya kan, sebagian Eropa, sebagian Asia. Nah, beliau 661-728, Abdul Hasan Al-Asy'ari 260-324. Kalau bulan lalu saya sampaikan bahwa kalau ngitung waktu, Imam Asy'ari lebih salaf daripada Imam Ibnu Taimiyah. Salaf itu kan kurun yang awal kan, 3 kurun yang awal, ini masih di kurun yang awal 3. Wasil bin Atha yang tadi orang Mu'tazilah itu di Madinah. Ya. Jadi tidak semua yang dari Madinah itu selalu benar. Ini Mu'tazilah dari Madinah. Ya. Beliau lebih salaf lagi, awal-awal, di periode awal, ya. Tabiin tahun 80 sampai